Hola, salam Jastok member. Gue kemarin itu sakit, jadi nggak bisa review match yang hari Sabtu, sehingga gue mau bahas sedikit review di hari Sabtu dan sisanya kemarin yang hari Minggu. Jadi hari Sabtu itu ada beberapa kejutan. Ya, gue sampai tenggorokan gue bener-bener gatal sampai nggak bisa susah ngomong lah. Terutama yang gue nonton Chelsea Brighton, tapi kalau kita lihat skornya ya, hasilnya semua lah. Aston Villa, gue rekap hasilnya dulu. Aston Villa 3-0 lawan Newcastle. Apa yang gue bilang, gue lihat Newcastle-nya akan turun ke rank 6-9. Kita lihat seperti apa omongan gue, bener atau tidak. Everton Fulham 1-3, Southampton Crystal Palace. Everton ini parah ya, di rumah. Southampton kalah juga, ini kemungkinan besar degradasi ini Southampton. Wolves menang lawan Brentford. Brentford ini juga bisa menangnya lawan tim-tim besar, lawan tim kecil dan sering kalah. Yang agak mengejutkan Spurs lawan Bournemouth. Oke. Unggul 1-0, ketinggalan 2-1, 2-2 di menit 93. Itu mereka kebobolan. Kalau kalian masih ingat, Arsenal itu menang di menit 96 lawan Bournemouth. Bournemouth ini juga tim papan bawah, tapi selalu tim papan ya, tim rank 16, 14 selalu kesulitan. Kalau tim besar sering kali kesulitan. City Leicester babak pertama udah 3-0, menit 60-70 diganti 5 pemain, baru Leicester cetak 1 gol, harusnya bisa 2 gol. Si Iheanacho kena tiang, tapi di sini kelihatan kalau City turunkan tim intinya sulit dikalahkan. Tapi kalau ada pelapisnya yang turun, ada peluang. Ya, jadi tapi untuk City yang penting menjelang lawan Munchen, mereka yang penting unggul menang 3 poin lah. Nah, kita ke Chelsea lawan Brighton. Chelsea lawan Brighton gue nonton, jadi gue nggak semua match gue nonton karena gue dia nggak enak badan, gue tidur. Chelsea Brighton gue nonton. Chelsea ini dirotasi full sama Lampard. Kayaknya pemain kayak Joao Felix, Hakim Ziyech, Kovacic, Reece James, Mason Mount nggak ada, bahkan si Havertz nggak ada di bench. Mudryk, Gallagher, Pulisic yang main, 3 pemain cadangan. Sterling main, Enzo Fernandez, Zakaria, Enzo doang yang jadi starter, Fofana starter, Chalobah kiri, Badiashile sama Chilwell. Ya kalau bisa bilang starternya yang sering diturunkan itu Chilwell, Fernandes, Fofana. Sterling pun enggak. Jadi cuma 3 ketemu Brighton. Gol pertama boleh dari Gallagher, deflect, habis itu Chelsea diobok-obok, asli diobok-obok. Gue salut sih sama De Zerbi, sampai si Pep bilang tim build up terbaik di IPL itu Brighton. Gue bilang agak lebay sih kalau gue bilang City, bukan Brighton, tapi Brighton termasuk Brighton, Arsenal sama City termasuk punya build up yang bagus ya, build up serangan ya, bukan defense. Ya ini kalau Kepa nggak melakukan berapa save, kalau skornya saya 4-1 gue nggak heran, serius. Ini bener-bener bener-bener diobok-obok Chelsea, asli diobok-obok, nyaris nggak dapet peluang. Bersyukur cuma 1-2. Brighton lolos. Lihat Mitoma, McAllister, March, gila, Caicedo ini otak semua ini. Mitoma juga skillnya, bola atas, bola tinggi, bola dikontrol mati langsung, skill, speed, visi. Dia tahu kapan dia masuk, kapan dia passing. Ini udah talented ya. Dan gue gak yakin, paling lama dia masih musim depan setahun lagi di Brighton. Habis itu pasti dijual, kalau nggak musim ini udah dijual. Luar biasa ini pemain Mitoma ini. McAllister juga gue lihat musim depan juga cabut. Sama Caicedo, 3 pemain ini.
Ya, Brighton is Brighton. Jadi Brighton masih bisa bersaing di papan atas kalau gue bilang untuk apa namanya, untuk Champions League itu banyak tim ya, banyak tim. Newcastle kalah, MU menang, kita tahu di hari Minggu. Sementara Brighton, Aston Villa, Spurs masih punya peluang. Kita ke hari Minggu. Hari Minggu ada berapa match yang penting, tapi sebelum ke sana saksikan dulu yang satu ini. Pakai Next Parabola. Yakin nih bukan piring, kecil banget. Instalasi mudah, kualitas gambar jernih, gratis 100 channel terlengkap. Pakai Next Parabola jadi maksimal. Oke, kalian bisa nonton live pertandingan olahraga dengan kualitas HD mulai dari BRI, Liga 1, Premier League, Champions League, tenis, voli, hingga NBA. Via Next Parabola yang dapat menjangkau semua daerah di Indonesia serta instalasi yang sangat mudah. Oke, jadi pasangnya itu gampang banget. Mumpung lagi ada promo berkah Ramadan spektakuler di bulan April, kalian bisa dapatkan diskon 20.000 untuk berlangganan paket premium sport 30 hari. Nah, bagi kami yang belum pakai Next Parabola, yuk beli dan aktivasi receiver sekarang. Gratis nonton olahraga ternama selama sebulan dan setahun. Bebas nonton movie dan series terbaik. Yuk pakai Next Parabola dan beli paketnya sekarang untuk keluarga di rumah. Lihat ada di deskripsi di bawah ini. Oke? Nonton bola ingat Next Parabola. Kita ke match yang hari Minggu, yaitu West Ham Arsenal dulu. West Ham Arsenal. Arsenal tampil full team, kecuali Zinchenko. Zinchenko ditarik sehingga perannya diambil alih oleh siapa namanya? Tierney. Nah, Tierney ini juga masuk ke dalam. Jadi praktis Arsenal tuh bermain dengan 3 back. Tierney lebih masuk ke dalam, temenin Partey. Di depan Odegaard, Saka, Martinelli, dan Bukayo Saka. Di belakangnya Jesus. 30 menit pertama Arsenal luar biasa mainnya. 2-0. Asli luar biasa. Tapi 2-0 is not enough. Kita lihat lawan Liverpool. Beruntung Salah nggak masuk. Penaltinya. Sehingga apa namanya, Arsenal bisa seri lawan Liverpool. 2-0 nggak ada masalah, sama sekali nggak ada masalah. Mereka kontrol pertandingan, tapi setelah 2-0 mereka nggak push. Mereka nggak push untuk cari gol ketiga, untuk cari gol keempat. Yang mereka lakukan kendor. Ini kesalahan terulang lagi pas lawan Liverpool. Kembali terulang lagi lawan West Ham. Pada saat kendor, kasih nafas kepada West Ham untuk bangkit lagi. Dan West Ham dapat penalti di menit 33. Yang kalau gue bilang agak stupid dari Gabriel, yang sebenarnya nggak perlu sama sekali. Gol gak begitu, nggak ada masalah. Oke. Setelah gol itu, justru Arsenal keteteran sampai selesai halftime. Mungkin 5 menit terakhir dari babak pertama, Arsenal sedikit menguasai lah. Terus di babak kedua, menit 52, Bukayo Saka miss penalti. Ya, gue nggak ngerti apakah ini mental atau suwe atau gimana. Nggak lama kemudian, 2 menit kemudian, Jarrod Bowen 2-2. Kalau gue bilang golnya ini ada salahnya Ramsdale. Nah, kali ini Arteta masukin pemain on time, Trossard sama Jorginho. Partey diganti, gue paham. Gapsus diganti, gue nggak ngerti, agak aneh. Gapsus diganti. Harusnya kalau gue bilang Bukayo Saka yang diganti. Karena dia udah, feeling gue setelah penalti itu dia agak ngedrop. Oke? Tapi memang Arsenal ini nggak punya leader. Jadi, ya akhirnya 2-2 seperti kalian tahu semua. Jadi untuk gue sih, gue sebagai fans Arsenal, semua fans Arsenal nggak nyangka Arsenal bisa sejauh ini.
Beda dengan tahun-tahun sebelumnya pada saat Arsenal Desember Januari di papan atas drop karena banyak cedera. Ini nggak ada cedera, bisa bersaing di ranking 1 sampai bulan April. Nggak ada yang menyangka itu. Maka dari itu gue bilang akan sangat sayangnya kalau Arsenal lepas. Unggul 8 poin. Ternyata dilepas 2 kali seri beruntun. Lawan Liverpool, lawan West Ham. Lawan Liverpool seri oke lah. Liverpool lagi on fire banget di babak kedua. Ini lawan West Ham sama sekali nggak perlu. Sama sekali nggak perlu. Gue lihat setelah 30 menit setelah West Ham cetak 1 gol, there is no leader. Harusnya siapa? Granit Xhaka sama Odegaard yang bisa ngangkat. Thomas Partey drop 15 menit terakhir mainnya. Golnya itu juga, gol penalti itu gak jadi di awal dari kesalahan Thomas, terlalu ceroboh. There is no leader untuk mengangkat. Ini memang tim anak muda semua. Tapi ada beberapa pemain senior yang harus bisa angkat, terutama siapa? Granit Xhaka. Dan Granit Xhaka berkali-kali membuktikan bahwa he's not a leader, sesimpel itu. Jadi dua-dua unggul 4 poin, ketinggalan 1 match. Kalau itu City menang selisih 1 poin, gue bilang anything can happen. Semua masih bisa terjadi. Tapi kalau gue bilang Arsenal harus lebih lepas, harus enjoy dan punya mental killing the game. This is what they miss, to kill the game. Kill the game itu gol ketiga, gol keempat. Lu kalau dalam 10 menit dapat 2 gol, you are in a flow lagi naik. Jangan flow lagi naik ini dikendorin sehingga lawan bisa masuk, kasih lawan nafas. Ini yang harus dipelajari dan gue gak merasa Arsenal masih belum bisa belajar. Ini salah Arteta juga. Harusnya dia bisa menjelaskan 2-0 is not enough guys. Minggu lalu unggul 2-0 dari Liverpool, ketinggalan 2-2. Kejadian lagi. Jadi lu gak bisa salahkan Bukayo Saka doang hanya karena dia miss penalti. But anyway, jam 9 Barca main, gue nonton sedikit, gue passing dapat kemarin kan gue live comment. Aduh, gue udah prediksi berjalannya seperti 2 match sebelumnya, hancur-hancuran. Dan bener, dapat setengah peluang 2 kali kena tiang, tapi mainnya hancur-hancuran sehingga seri lagi. Cuman kalau Barca gue lebih optimis, tinggal Pedri, De Jong, dan Dembele balik. Christensen lawan ATM harusnya mereka udah balik, atau setelah itu harusnya mereka lebih bisa menyelesaikan lah. Harusnya. Kalau enggak, Xavi ini parah banget. Kita ke match terakhir, Man United. Man United tahu bahwa Newcastle kalah. Man United tahu bahwa Newcastle kalah dan mereka harus menang. Karena lawannya Forest. MU tampil di belakang, Maguire, Lindelof. Harusnya Sabitzer main, ternyata dia cedera pada saat pemanasan. Malaysia cedera, sehingga Dalot yang main di kiri, Wan-Bissaka kanan, Maguire, Lindelof, Eriksen dipaksa main. Kalau lu lihat Garnacho disentuh hitam stop, McTominay pun cedera juga. Varane, Rashford, Luke Shaw. Benchnya menyedihkan, tapi you have so many injury, berapa 8-9 pemain yang injured, sehingga dengan 11 ini harusnya oke. Karena di depan ada Martial yang minggu lalu main bagus, Bruno Fernandes, Sancho, Anthony, Eriksen, Casemiro. Asumsi belakangnya jelek, kebobolan 2, cetak 3 gol di still win the game. Ternyata belakangnya gak jelek-jelek amat. Walaupun Maguire beruntung dia dapat penalti ya. Dia nggak dapat penalti, padahal itu hands banget loh. This game itu goes ups and down. Tidak ada satu momen di mana MU benar-benar mendominasi. Dibilang main bagus enggak juga, tapi MU dapat momentumnya. MU dapat momentumnya mulai dari Martial. Dapat terupas dari Bruno Fernandes, dia shoot, bola muntah dimasukin Anthony.
Oke. Gol kedua itu siapa yang cetak? Gue sampai lupa. Diego Dalot. Nah, ini golnya build up-nya keren banget. Weghorst tarik keluar, nggak dikasih bola. Anthony masuk. Anthony biasanya masuk shooting. Ternyata dia lihat Dalot masuk, dikasih ke Dalot, finishing 2-0. Layak menang, sangat layak. Apakah MU sudah balik? No, sama sekali belum. Karena tidak ada. MU mungkin momentumnya 15 menit main bagus. Habis itu 5 menit diambil alih oleh Forest. Habis itu main bagus lagi. Ups and down. Bener-bener it goes ups and down. Dan kalau gue bilang, walaupun mereka unggul dari sisi ball possession, shot juga jauh lebih banyak dan layak menang juga. Tapi mereka dapat setengah pulang, kena tiang, bermainnya sangat oportunis. Banyak crossing, banyak long ball. Cuman gue bilang dalam momen ini, momen sekarang begitu banyak cedera, udah untuk MU yang penting menang lah. Anthony main bagus, minimal Anthony malam ini tidak egois. Sayang sekali Martial diganti. Martial 2 match terakhir tuh gue bilang main bagus. Etos kerjanya tinggi, buka ruangnya bagus. Yang nggak kelihatan siapa kembali? Sancho ini bapuknya minta ampun asli. Semua bola di dia mati. Ngelewatin nggak bisa, cuma nahan bola doang. Tunggu lawannya semua balik, baru dia passing ke belakang. Anthony feeling gue ditegur karena dia beda banget mainnya. Dia ada shot 1-2, cuma berapa kali dia kasih assist. Which is good. Maguire juga main cukup bagus. Kalau gue bilang Lindelof juga. Ya mungkin karena lawannya Forest ya. But anyway, dengan ini MU unggul 3 poin. Kita lihat ya weekend ini apakah MU bisa menang lawan Sevilla. We'll see. Oke? Itu aja dulu. Thanks for watching.